harus dikawal, dan ini tradisi ulama. Saya pastikan di pondok-pondok atau di Al-Azhar di mana saja itqan itu dipakai disertasi doktor. Jadi kalau betul nanti kita mengkaji itu sudah doktor semua, doktor tafsir semua, dadaan maksudnya. Memang itu mau tidak mau, dan itu mudah sekali. Saya ulang lagi, itu mudah sekali. Kenapa kata Imam Syafi'i fa innal uqula mutarratun ila qabril haqqi, karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Ciri utama kebenaran kata Rasulullah matma'an nabi qabr. Jadi menerima itu pasti clear. Makanya disebut kebenaran itu ma'ruf, mudah dikenali. Sesuatu yang salah bahasa Arabnya itu mungkar, angkarohul aklu, akal itu tidak nyaman. Makanya disebut apa? Munkar, sesuatu yang diingkari. Akal itu asing. Ya asing tuh, misalnya sepeda motor ini milik siapa? Milik Zaid. Terus sudah saya pakai, tidak usah pamit. Akal pasti ini kok aneh, kok nggak milik orang, kok nggak pamit. Akal pasti nggak terima. Makanya agama itu hanya menerima al-ma'ruf yang mudah dikenali dan menolak al-mungkar, sesuatu yang akal itu nggak terima. Jadi Imam Bukhari ketika ditanya, kenapa kamu salim itu bisa mensarai sanad-sanad Rasulullah, kata beliau, kalau kamu akalnya normal itu ya gampang saja. Terus ditanya, contohkan. Beliau contohnya begini, pernah syurrahul hadis, para pensarah hadis itu habis otaknya gara-gara Imam Bukhari bikin judul begini, babu sihhati tolakil akhros. Ingat-ingat ya, babu sihhati tolakil akhros, bab sahnya tolaknya orang bisu. Orang bisu itu orang nggak bisa ngomong tuh kalau bahasa Jogja itu. Bisu ya, bisu. Bisu itu cerita bab sah tolaknya orang akhros. Ternyata apa? Sekian riwayat yang dipakai itu begini, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nabi pernah ngintikan saya dan yang merawat anak yatim kahataini fil jannah. Wa asyara bi musabbihatihi wal wusta. Pokoknya Nabi ngintikan begini. Paham ya? Maksudnya apa? Betapa yang merawat anak yatim itu sangat dekat dengan apa? Dekat dengan Nabi di apa? Surga. Terus hadisnya berikutnya, asyahru hakada, pakai tangan 10, ahakada wa hakada wa hakada berarti 30. Asyahru hakada wa hakada wa hakada berarti berapa? 29. Terus berikutnya hadis Aisyah sholat lama, terus ditanya orang di tengah-tengah sholat, Aisyah kenapa sholat lama? Fa'asyarat nahwas sama. Kemudian Aisyah memberi isyarah nahwas sama. Ternyata saat itu gerhana apa? Matahari. Itu surahul hadis bingung semua. Ini cerita tolaknya orang bisusah kok ngelantur kemana-mana ini. Ternyata maksudnya Bukhari begini, maksudnya Imam Bukhari. Penjelasan yang namanya tolak itu kan sihot. Ya sihot, tahu sihot, akad lah kalau dalam bahasa Jogja mungkin. Kalau kamu nikah kan angkah tuka wazawazwa, terus bilang apa, qabil tu nikahaha wa taswiyah. Terus kalau kamu menceraikan istri kamu bilang kamu saya ceraikan. Yang dikatakan sihot itu adalah ekspresi atau implementasi dari sesuatu. Misalnya kamu ingin tolak, bilang saja tolak. Kalau kamu ingin muji orang, bilang saja begini. Pasti itu maknanya muji. Kalau ingin menyemooh, bilang begini. Nah, artinya gini, kalimat itu bisa diganti isyarah. Saya ulang lagi, kalimat itu bisa diganti. Buktinya Nabi mengisyaratkan saya dekat, bilang begini. Paham ya? Aisyah bilang gerhana, hanya bilang begini. Nah, kalau begitu orang yang bisu ya punya cara menceraikannya. Dia cukup melakukan isyarat, yang isyarat itu pasti difahami sebagai cerai. Artinya kalau orang memahami Quran hadis seperti itu, hal-hal yang mungkin nggak terlintas dalam pikiran Anda, ternyata itu jadi dalil. Artinya apa? Rasulullah yang bisa ngendikan saja kadang menjelaskan sesuatu pakai isyarah. Nah, dengan demikian terus jadi rumus al-isyarah al-mufhimah bimanzilatin nutki. Isyarah yang memahamkan sama dengan ucapan, sehingga ini pengganti ijab qabul. Yaitu cara-cara memahami istihad, memahami Quran dan hadis. Caranya gimana? Kita harus belajar ulumul Quran ya. Perangkat yang dipakai seluruh dunia termasuk kitab Itqan itu. Dan kitab Sajaratul Ma'arif itu yang saya kaji dan dikaji seluruh ulama di dunia. Karena saya tidak biasa ngaji tanpa kitab yang perlu kita kaji. Saya sendiri itu bisa seperti ini ya barokahnya kitab-kitab itu. Jadi nggak terlintas, tapi ya tadi Rasulullah yang bisa ngendikan saja, sering iktifa, sering alap cukup dengan apa?
isyarah. Oh kalau gitu berarti al isyarah biman silatin nutbi. Isyarah itu sama dengan ijab dan kabul. Apalagi ini orang akhros, orang bisu yang nggak bisa ngomong. Lalu kalau tolak kayak apa, kalau nikah kayak apa? Ya tapi Imam Bukhari itu uniknya tadi bikin judul babu sihati tolakil akhros, kemudian cerita anak wa kafilul yatim. Nah, itu kalau orang kan nggak sambung, ini sambungnya di mana? Kok malah cerita anak yatim? Ternyata kata kuncinya kahata ini seperti ini dan orang paham sangat sangat. Makanya hati-hati dengan isyarah karena kalau itu betul mengganti lafadz, berarti Anda kalau nyun sewu melafatkan tolak terganti isyarah, ya agak masalah. Tapi semoga enggak lah. Istri satu kok dicerai nanti nggak punya istri nanti malah repot. Tapi ini kan saya cerita ilmu saja. Ya saya cerita apa? Cerita ilmu. Jadi kalau ada orang bilang semua yang ada di dunia itu ada di Quran, itu caranya ya seperti ini. Jangan kayak orang-orang yang terlalu tekstual. Karena kalau seperti ini pasti semua ada di dunia itu ada di Quran. Karena cara pemahamannya seperti ini. Saya sering ditanya kenapa bumi ada likuifaksi macam-macam. Memang dari Quran, bayangannya Quran seperti itu. Amin tuman fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Memang dari awal Allah bikin bumi ini potensinya malah likuifaksi. Potensinya itu melumer. Tamur itu memang maknanya melumer. Dan ketika Allah nyifati bumi wal ardi dzatis sod, sod itu maknanya pecah. Dan Allah tidak sekedar mengatakan pecah, dzatis sod, sifat dasar bumi itu mudah pecah. Jadi kalau dzati itu sifat dasar. Jadi meskipun Quran tidak meneliti spesifik kayak para ahli gempa, tapi dari awal Allah ngendikan bumi itu dzatis sod wal ardi dzatis sod. Bumi adalah berkarakter pecah. Kenapa berkarakter pecah? Karena dari awal bumi ini lempengan-lempengan. Di Qurannya dijelaskan gitu. Wafil ardi qita'um mutajawirat. Bumi ya kelihatannya banyak, kelihatan satu. Sebetulnya dari kit'ah, dari potongan. Nah, kit'ah itu jamaknya kita. Terus disebut mutajawirat, saling berdampingan. Kalau dalam bahasa Arab, berdampingan itu berarti sel-selnya beda. Kalau bahasa Arab bilang sesuatu yang bercampur namanya mukhalatoh, jadi satu. Kalau yang beda jenis namanya mujawarah. Nah, Al-Quran itu bilang wafil ardi qita'um mutajawirat. Bumi ini karakternya perpotongan-potongannya karakternya beda-beda. Sehingga memang potensinya bumi ini hancur. Apalagi dari awal memang dipersiapkan mau dihancurin. Makanya nggak usah takut kiamat. Memang rencana Tuhan mau dihancurin. Gitu. Makanya sanggup takwa saja. Kalau ingin menghentikan penghancuran ini tidak bisa. Itu sudah dalam rencana Tuhan pasti dihancurin. Makanya kalau orang sufi ditanya, kenapa tidak bangun rumah? Tuhan aja mau rencana ngancurin bumi, kok saya rumah tak tata, nanti juga hancur. Tapi kalau di Islam kota saya ngomong gitu kan dia agak wah ini orang nggak jelas ini. Gitu. Padahal yang kedonyan itu yang nggak jelas sebetulnya. Tapi ini saya cerita, jadi supaya UII ya, yang didirikan ulama-ulama. Saya masih ingat ketika Profesor Zaini cerita, Pak Zaini saya ini kan kiai, saya tidak punya gelar apa kok. Jangan minta bantuan ini. Katanya Pak Zaini dulu ya didirikan banyak kiai dan sebagian pendirinya juga nggak punya gelar katanya. Gitu. Tapi mendingan nggak punya gelar manfaat daripada punya gelar nggak manfaat. Malah problem. Tapi ya nggak masalah. Sudah ada manfaat, nggak punya gelar malah repot lagi. Sudah cara berpikir gitu saja. Sudah. Pokoknya sementing semuanya baik apa saja. Jadi nanti setelah sampean mengkaji ulumul Quran ya tadi seperti yang dikatakan Imam Syafi'i itu gampang sekali. Kenapa gampang? Karena fa'innal uqula mutarratun ila qabulil haq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Kayak saya berkali-kali ditanya sama seorang kiai, kenapa sih Gus masalah la ilaha illallah kok sampai Nabi ngendikan wa in zana wa in saraka. Siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu suatu saat pasti masuk surga. Meskipun dia pernah zina, pernah maling. Itu jelas teks hadis di Bukhari, di Muslim, wa in zana wa in saraka, meskipun zina. Dan ini bukan berarti Nabi melegalkan perzinahan, enggak, ma'adzallah, enggak akan terjadi Nabi melegalkan perzinahan. Tapi Nabi ingin ngendikan begini, absolutisme kebenaran itu tidak terganggu oleh kesolehan dan kefasikan. Karena kebenaran absolut siapapun akan ngomong seperti itu. Saya berkali-kali nyontohkan, Rektor Al-Azhar akan bilang 1 tambah 1 2. Lonte ya bilang 2, koruptor ya bilang 2, KPK ya bilang 201 ya bilang 202 ya bilang 2. Karena absolutisme kebenaran.
Dan Nabi itu ingin mengatakan bahwa Allah Tuhan ini kebenaran sejati, sehingga siapapun yang melafadzkan sah. Jika orang yang kafir 70 tahun sekali melafadzkan syahadat sah, tidak usah begini, Pak kafir soleh dulu ya beberapa tahun gitu, baru Anda sah melafadzkan kalimat la ilaha. Tidak ada seperti itu. Semua ulama ijma, orang kafir 70 tahun melafadzkan la ilaha illallah sekali langsung menjadi Muslim. Kenapa sah? Kebenaran absolut tidak bersyarat kesolehan maupun kefasikan. Ya kayak tadi orang bilang 1 tambah 1 harus profesor apa anak TK boleh? Jangan mentang-mentang profesor, doktor, rektor, UGM, atau UI. Tadi anak kecil bilang berapa 1 tambah 1? 2. Sudah aku tak bilang 4. Tidak bisa. Kebenaran absolut itu orang akan sepak. Nah Quran itu termasuk kebenarannya absolut. Maka harusnya siapapun bisa memahami Quran, termasuk orang yang sebelum Islam. Sekarang saya tanya ke sampean, ketika Umar masuk Islam karena dengar Quran, itu dulu dengarnya apa dulu Islamnya? Dulu dengarnya, dan dia paham. Wa ma huwa min kalamil basar, ini tidak mungkin omongan manusia seindah ini. Karena mudah dipahami Quran. Nah sekarang enggak, karena ada sistem akademik. Itu terus orang macam-macam urutannya, jadi repot sekarang. Kalau kata tafsir At-Tabari lebih ekstrim lagi, itla yuqalu masalan ifham bima la aklala. Jadi orang-orang kafir ini kan, orang-orang kafir Mekah ini kan, Rasulullah jadi nabi ini kan semua orang masih kafir, gak ada mahasiswa UI, gak ada orang NU, gak ada orang Muhammadiyah, semuanya orang kafir, semuanya masih kafir. Terus Nabi membawa Quran, maka khitab pertama itu bukan ya Yuhan Nahdiyun, ya Yuhal Muhammadiyun. Khitab pertama kul ya Yuhal Kafirun, karena pendengarnya semuanya kafir. Dan itu mereka paham. Tapi nanti soal hidayat nomor 2, tapi mereka itu yang jelas paham. Sehingga banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar Al-Quran. Jadi ini penting diketahui, karena kebenaran itu milik siapa saja dan akan mudah difahami. Kayak tadi, kalau 1 tambah 1 2 itu rektor ya bilang 2, anak TK bilang 2, musuh kamu ya bilang 2, kamu atas nama sentimen dengan musuh pun tetap bilang. Nah di sini kadang Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Proporsinya seperti itu, bukan berarti Nabi melegalkan zina, bahwa kalimat ini kalimat yang kebenarannya absolut sehingga siapapun sah mengatakan itu, meyakini itu meskipun punya masa lalu seperti itu. Jadi jangan salah makna terus Nabi melegalkan, tidak sama sekali. Jadi saya mohon ini jadikan satu ilmu, bahwa ilmu adalah tetap apa? Ilmu. Sehingga ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salam. Katakan kepada orang-orang kafir, sekali menghentikan kekafirannya yughfar lahum ma qad salam, maka kekafiran di masa lalu dianggap hilang dan dia hanya dengan status yang sekarang, yaitu seorang mukmin. Karena dia disahkan melafadzkan la ilaha. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda dan klik like jika kalian suka,